suci yang diambil dari surat Pantura Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab terhadap dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan halaman 94. Mohon ampun kami orang berdosa. Mohon ampun kami orang berdosa. Sama-sama. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami sudah bersalah. Karena mendengar kata-Mu, tak sudi membalas cinta-Mu. Mohon ampun kami orang berdosa. Tuhan kami Allah pemurah, kesabaran-Mu takkan terpunah. Bukankah semua putra-Mu Kau nanti di ambang pintu-Mu? Mohon ampun kami orang berdosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang atas dalam Tuhan Yesus, baru saja kita tadi mendengarkan sabda Tuhan, di mana memang untuk hidup itu sebetulnya tidak untuk hidup kita sendiri. Dalam permenungan ataupun bagasan yang ada di homili, di sini juga ada disebutkan ada pertentangan. Kadang-kadang kita itu menyikapi hidup itu dengan santai, atau katakanlah buat apa hidup itu dibuat pusing. Itu banyak sekali istilahnya mampir ngombe ya, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengarkan dimanapun para dokter yang ada, senantiasa menyentil hati dan jiwa kita. Kadang-kadangnya juga terjadi ada sebagian orang-orang yang menganggap hidup ini penuh dengan dramatis, penuh dengan suatu istilahnya gejolak-gejolak yang senantiasa ditimbulkan oleh diri kita sendiri. Nah, kami pernah juga merenungkan diri, introspeksi diri. Ternyata nas yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus itu yang pernah kami sondingkan juga berkaitan dengan makna hidup. Terkadang kami itu bisa untuk mengkondisikan
menasihati orang tetapi tidak bisa untuk menasihati diri sendiri. Istilahnya kadang-kadang kalau kita mendengar sabda Tuhan mungkin pernah terjadi perkataan yang menjadi istilahnya booming bagi kita. Menyangkal dirilah untuk kebaikan. Nah itu kadang ini sering kami temui juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita itu mau melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati nurani kita. Nah sebetulnya suara hati itu sebenarnya menjadi cambuk bagi kita semuanya untuk selalu introspeksi diri. Karena sampai saat ini kadang kita tidak menuruti apa kata hati, sering menggunakan istilah-istilah yang serba instan. Apalagi sekarang dunia serba digital, umat manusia seringkali dikuasai oleh kebutuhan sesaat. Yang penting kita hidup sekali saja, ngapain untuk susah-susah. Tapi kadang-kadang juga ada yang merasa yang saya itu merasa hidup ini tidak berguna, merasa hidup ini hampa. Karena apalagi kalau kita seringkali merasa dijauhi oleh teman, tetangga atau juga kerabat. Itu kadang-kadang kita merasa diri kita itu tidak berguna. Satu kata pepatah lagi yang sering kami jumpai dan sampai sekarang kami pelajari, mungkin kemarin juga kami siarkan di grup, urip iku urup. Itulah yang seringkali yang kami pahami saat ini, kita hidup itu harus bermanfaat bagi orang lain. Demikian juga apa yang kami alami seringkali kami dengan almarhum Ibu Crescentiana Sukarmi. Seringkali pada saat kami mengirim komuni, mungkin Bapak Sukimun juga sudah saksikan, kadang Ibu curhat, kadang-kadang juga, Mas, kalau berdoa ini boleh nggak diganti dengan yang ini? Bu, selama ibu meyakini itu, monggo, saya bilang itu. Jadi kadang-kadang itu kalau saya menyapanya dengan Ibu Sukimun ya Pak ya. Karena seringkali saya makanya tadi di Sabtu ya Bapak. Sabtu itu kami agak bermis, saya biasanya dengan Mas Anton saya kirim komuni. Saya kok gak enak dari dalam hati, setelah dari gereja saya kok gak enak rasanya kalau nggak ngirim komuni. Akhirnya saya kesini, ternyata rumah sudah tutupan dan pagar juga ada gembok, tapi saya nekat.